Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ramawati, NIM 200201010205 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alex yang dimana selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang mana sudah membimbing kami sampai saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi elektronika dasar, yaitu diode semikonduktor dan penyearah diode. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan diode semikonduktor terlebih dahulu. Oke, baik. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Semikonduktor melakukan kurang dari konduktor logam, tetapi lebih dari isolator. Beberapa bahan semikonduktor yang umum adalah silikon atau Si, germanium atau Ge, dan karbon atau C. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan dalam industri elektronik. Hampir semua dioda, transistor, dan IC yang diproduksi saat ini adalah terbuat dari silikon. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor dalam bentuknya yang paling murni. Sebagai contoh, akan menjadi kristal semikonduktor dengan hanya atom silikon. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor dengan atom lain yang dicampur. Oke, di sini dioda semikonduktor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada dioda semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Berikut ini gambarnya. Nah, kita masuk ke semikonduktor tipe N, di mana dioda semikonduktor tipe N ini yang sudah didoping atas atom pentavalen. Nah, contohnya seperti fosfor, aliansi, dan antimoni. Tujuan atau harapan utama pada semikonduktor tipe N ini yang pertama yaitu meningkatkan sebuah elektron dan jumlah hole yang tetap. Pada gambar ini kita sudah melihat sama-sama pada bagian ini, yaitu bertambahnya sebuah elektron dan jumlah hole-nya akan tetap. Pada dioda semikonduktor tipe N ini, pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron dan pembawa muatan minoritasnya yaitu hole. Kemudian kita masuk pada dioda semikonduktor tipe P, di mana dioda semikonduktor tipe P ini yang sudah didoping atom trivalen. Contohnya seperti indium dan helium. Pada dioda semikonduktor tipe P ini, ketika kita tambahkan sebuah atom pada gambar ini,
maka akan terjadi peningkatan terhadap hole dan jumlah elektronnya tetap. Pada semikonduktor tipe P ini, pembawa mayoritasnya adalah hole dan pembawa minoritasnya adalah elektron. Oke, di sini ada diode tanpa bias. Dioda itu sendiri merupakan salah satu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Yang kedua, diode dibuat dari penyambungan semikonduktor tipe N dan tipe P. Nah, pada gambar ini, ketika dioda semikonduktor tipe P dan tipe N, ketika kita gabungkan, maka elektron dan hole akan berkombinasi. Pada gambar ini kita sudah melihatnya ketika kedua semikonduktor ini digabungkan, maka akan terjadi sebuah kombinasi. Maka terjadilah sebuah daerah pengosongan. Daerah pengosongan ini dapat ditembus ketika bahan utamanya yaitu silikonnya 0,7 volt dan bahan keduanya ada germanium yaitu 0,5 volt. Dapat ditembus dengan sebuah tegangan. Ketika kita dioda dibiaskan maju, misalnya contohnya ketika anoda kita berikan positif dan katodanya kita berikan negatif, maka daerah pengosongannya tersebut akan terjadi sebuah arus yang mengalir. Nah, ini ada panahnya. Maka di daerah pengosongan tersebut dioda disebut sebagai bahan konduktor atau pengantar arus. Kemudian ketika kita dioda dibiaskan mundur, misalnya anodanya kita berikan negatif dan katodanya kita berikan positif, maka terjadilah sebuah daerah pengosongan ketika tegangannya di atas tegangan delta. Maka terjadilah daerah pengosongannya itu semakin meluas. Dan tidak ada satupun arus yang mengalir. Pada daerah pengosongan ini, dioda bias mundur ini disebut sebagai isolator atau tidak ada pengantar arus. Kita masuk ke kurva karakteristik, di mana pada bagian ini disebut daerah bias maju. Pada daerah di bawah ini disebut sebagai daerah bias mundur. Pada daerah breakdown terdapat di bawah min Vz. Kemudian pada angka 0,7 ya sebagai batas tegangan delta. Pada angka 5 volt ini disebut batas tegangan germanium.
yang sudah saya bahas sebelumnya tadi. Di sini ada macam-macam jenis-jenis diode. Yang pertama ada dioda rectifier atau disebut sebagai penyearah gelombang. Gelombang penyearah yang dimana ada gambarnya ini, dan ini simbolnya. Kemudian ada dioda Zener. Dioda Zener ini berfungsi sebagai penstabil tegangan. Kemudian ini ada gambarnya seperti ini, dan simbolnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke jenis dioda LED. Ini merupakan lampu dari dioda dan gambarnya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Ada tanda panah kecil di atas. Kemudian jenis dioda pada fotodioda ini merupakan anak dari LED, yaitu berfungsi sebagai penangkap identitas cahaya. Gambarnya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Kemudian ada diode Schottky dan varaktor dan laser. Berikut ini gambarnya dan ini simbolnya. Oke, tadi itu adalah penjelasan mengenai diode semikonduktor. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penyearah diode. Maaf. Ya. Maaf. Karena ini nggak bisa saya klik sebelah sini, ini karena ada gambar saya. Nah, kita masuk ke penyearah diode. Diode atau dioda bisa saja keduanya, yaitu komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan fungsinya untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, banyak sekali jenis-jenis dioda seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada berbagai macam dioda. Salah satunya yaitu dioda penyearah atau rectifier. Apa sih rectifier itu? Rectifier atau penyearah gelombang yaitu suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai untuk pengubah sinyal AC atau alternating current menjadi sinyal DC atau direct current. Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya memakai diode sebagai komponen utamanya.
Hal ini dikarenakan diode punya karakteristik yang cuma melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kalau misalnya sebuah dioda dialiri arus listrik bolak-balik atau AC, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan tengah gelombangnya akan diblokir. Nah, berikut ini simbol dari diode. Ini ada katode, ini ada anode. Salah satu fungsi dari diode yaitu sebagai penyearah arus. Hal ini sesuai dengan karakteristik dasar diode yang cuma melewatkan arus listrik satu arah saja. Fungsi diode sebagai penyearah banyak diaplikasikan pada rangkaian power supply. Oke. Kemudian prinsip tadi dipakai pada saat kita membutuhkan tegangan DC dari sumber tegangan AC, seperti listrik rumah tangga. Sumber listrik di rumah yang diperoleh dari PLN, yaitu tegangan AC sebesar 220 volt. Bisa juga dipakai pada perangkat elektronika seperti misalnya televisi, radio, DVD player, charger HP, dan sebagainya. Tegangan AC tersebut harus diturunkan dan disearahkan terlebih dahulu untuk keperluan penyearahan inilah diode dibutuhkan. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis penyearah diode. Ada beberapa jenis rangkaian penyearah berdasarkan konfigurasi rangkaian diode dan bentuk sinyal yang dihasilkan. Masing-masing konfigurasinya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Pada pemilihan konfigurasi berdasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek kestabilan, kehalusan, dan tentunya biaya pada komponen tersebut. Nah, kemudian ada beberapa diode penyearah. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada diode penyearah setengah gelombang. Seperti ini gambarnya. Diode penyearah setengah gelombang ini merupakan penyearah yang cuma mengeluarkan setengah siklus gelombang sinus dengan memakai satu blok dioda saja. Ini. Kemudian kelebihannya yaitu sederhana, simple, dan hemat biaya karena cuma hanya memakai satu dioda. Ini satu dioda dan satu fase sinyal sinus. Nah, seperti ini. Kelebihannya, tadi itu kelebihannya, dimana sederhana, simple, hemat biaya,
dan karena hanya memakai satu dioda dan satu fase sinyal sinus. Kemudian untuk kelemahannya yaitu keluarannya mempunyai ripple yang sangat besar. Jadi tidak halus dan membutuhkan kapasitor besar pada aplikasi frekuensi rendah seperti listrik PLN 50 Hz. Kelemahan ini tidak berlaku pada aplikasi power supply yang berfrekuensi tinggi seperti pada rangkaian SMPS. Kemudian mempunyai kelemahan juga yaitu kurang efisien karena hanya mengambil satu siklus sinyal saja. Artinya siklus lainnya tidak diambil atau terbuang. Hal ini mengakibatkan keluaran dari penyearah setengah gelombang mempunyai daya yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada diode penyearah gelombang penuh. Bisa dilihat seperti ini, ada di gambar. Nah, diode penyearah gelombang penuh merupakan penyearah yang mengeluarkan semua siklus gelombang sinus dari sinyal AC. Prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu membuat penyearah ganda dengan lebih dulu membalik siklus negatif dari masukan. Maksudnya, diode penyearah gelombang penuh ini membutuhkan dua fase input. Nah, ini membutuhkan dua fase input. Satu fase mengikuti masukan sinyal sinus dan satu fase lagi berbalikan dengan sinyal input. Sehingga akan jadi seperti ini. Nah, untuk kelebihannya yaitu lebih efisien karena mengambil semua bagian dari siklus sinyal AC yang disearahkan. Hal ini membuat keluaran dari penyearah gelombang penuh mempunyai ripple yang kecil dan lebih halus. Kemudian daya yang terserap juga lebih efisien karena tidak ada siklus yang dibuang. Kemudian kelemahannya yaitu kebutuhan akan satu siklus pembalik yang berarti harus menambah satu gulungan lilitan. Satu gulungan lilitan lagi pada transformator serta penggunaan dua buah diode sebagai penyearahan. Akibatnya pada penambahan biaya yang harus ditanggung oleh rangkaian tersebut. Nah, ini membutuhkan dua diode. Nah, ada dua cara untuk membentuk full wave rectifier atau penyearah gelombang penuh. Kedua cara tersebut tetap memakai diode sebagai penyearahnya, tetapi dengan jumlah diode yang beda, yaitu dengan memakai 2 diode dan 4 diode. Kemudian penyearah gelombang penuh dengan 2 diode harus memakai transformer CT. Sedangkan penyearah 4 diode tidak perlu memakai transformer CT. Penyearah 4 diode sering disebut juga dengan full wave bridge. Oke.
Kemudian ada yang pertama, diode penyearah gelombang penuh 2 diode. Dan yang selanjutnya nanti ada diode penyearah gelombang penuh 4 diode. Seperti yang saya katakan tadi, penyearah gelombang penuh 2 diode memerlukan transformer khusus yang dinamakan dengan transformer CT atau center tap. Transformer CT memberikan output atau keluaran tegangan yang berbeda fase 180 derajat lewat kedua terminal output sekundernya. Perbedaan fase 180 derajat ini tersebut bisa dilihat seperti gambar ini. Nah, di saat output transformer CT pada terminal pertama memberikan sinyal positif pada D1, maka terminal kedua pada transformer CT akan memberikan sinyal negatif yang berbeda fase 180 derajat dengan terminal pertama. D1 tadi terdapat sinyal positif akan ada dalam kondisi forward bias atau bias maju dan lewat sisi sinyal positif. Lewat sini. Hal tersebut ya. Sedangkan D2 dapat sinyal negatif dan akan di kondisi reverse bias atau bias terbalik. Jadi menghambat sisi sinyal negatifnya. Nah, sebaliknya pada saat gelombang AC pada terminal pertama berubah jadi sinyal negatif, maka D1 akan ada dalam kondisi reverse bias dan menghambatnya. Terminal kedua yang berbeda fase 180 derajat akan berubah jadi sinyal positif sehingga D2 berubah jadi kondisi forward bias yang lewat sisi sinyal positif tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke diode penyearah gelombang penuh 4 diode. Penyearah gelombang penuh memakai 4 diode, yaitu jenis rectifier yang sering kita pakai dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyearah lainnya. Penyearah gelombang penuh 4 diode juga sering disebut dengan bridge rectifier atau penyearah jembatan. Berdasarkan gambar tersebut, gambar ini, jika transformer mengeluarkan output sisi sinyal positif, maka output pada D1 dan output pada D2 dan D4 akan ada dalam kondisi forward bias. Jadi melewatkan sinyal positif tersebut. Sedangkan pada D4 dan D2 maaf tadi
Saat transformer mengeluarkan output sisi sinyal positif, maka output pada D2 dan D3 akan dalam kondisi forward bias. Jadi, melewatkan sinyal positif tersebut, sedangkan pada D4 dan D1 akan menghambat sinyal sisi negatifnya. Nah, kemudian pada saat output transformer berubah menjadi sinyal negatif, maka D4 dan D1 akan ada dalam kondisi forward bias. Jadi, lewat sinyal sisi positif tersebut. Sedangkan pada D2 dan D3 akan menghambat sinyal negatifnya. Oke, sebentar. Kemudian ini ada regulator tegangan Zener. Oke. Kemudian kita implementasikan tentang regulator tegangan atau Zener. Misalkan tegangannya kita berikan di sini 6 volt. Berapapun input yang ada di sini, maka outputnya akan tetap 6,2 volt. Maaf, salah tadi. Dari arus S di sini merupakan arus sumber yang terdapat pada tegangan Zener ini, yaitu akan bercabang menjadi dua bagian. Ada I Zener atau di sini I IL atau I beban. Jadi jadi tadi dapat didefinisikan sebagai V Zener. Jadi dapat disebutkan jika I Zener ditambah I beban atau IL, maka akan ada diperoleh rumus seperti ini. I Zener sama dengan P Zener dan V Zener. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dapat bermanfaat dan bisa dibuat sebagai bahan pengoreksi apabila ada dari kata-kata yang penyampaian saya, kata-kata saya yang salah. Alhamdulillah, sampai sini saja penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.